Assalamualaikum, kembali di vlog ATC. Ini saya mau lanjut ngelengkapi boring kemarin ya, yang saya bore up 53 untuk Supra. Nah ini saya beli paketnya juga RVN juga lagi. Ini kan nyoba kita ya, nyoba kualitasnya RVN seperti apa. Kebetulan budgetnya itu ya budget pelajar lah kayak gitu. Budgetnya mau 1 juta gitu loh ya. Kita terus terang orangnya ngomongnya budgetnya itu cuma 1 juta. Kira-kira yang bagian apa yang perlu diganti lah ya. Nanti kalau ada kelebihan dana mungkin nimbal ya. Merembet ke pengapian mungkin. Ya ini untuk bagian headnya kita pakai Noken As nih RVN Pro. Terus Temlar ya, udah RRA ya, sama per klepnya, per Atos. Nah ini nanti saya pasangkan di head ini yang standarnya seperti ini standarnya. Nah ini Temlar standarnya. Nanti kira-kira PNP atau enggak, apa ada yang perlu diubah-ubah, kita coba. Pertama-tama di Noken Asnya ya. Nah ini Noken Asnya, dia udah ada bearingnya, nah nggak ada dekompresinya. Umumnya yang racing itu memang nggak ada dekompresinya. Liftnya seperti ini, bentuk liftnya itu mirip standar, mirip ya, tapi nggak sama. Kita kasih perbedaannya. Nah bedaannya lihat, untuk liftnya itu lebih tinggian yang ini ya. Terus desain liftnya juga beda ya. Ini coba lihat ngadepnya, ini dengan ini tuh jaraknya itu lebih dekat. Jadi kalau yang ini itu lebih ngarah ke sini dan ini ke sana agak jauhan. Ini bahasa awam aja ya, bahasa gampangnya. Nanti belibet nanti aku ngomong overlapnya sekian enggak, karena ini kan produk PNP, bukan bubut kita desain sendiri. Kalau pakai bubut desain sendiri kan nanti ada hitungannya. Nah ini kayak gini. Tapi di sini ada yang lucu, di Noken Asnya itu kayak punyanya Shogun. Di sini ada titik seperti ini, sedangkan ini kan enggak. Nah, bedanya ini dia ada ADC-nya, dekompresinya. Nah, ini enggak ada polosan. Tapi bagusnya di sini ya, mungkin namanya pabrikan ya udah pasti udah paham ya. Di sini tuh enggak ada lubangnya. Kalau yang pakai ADC gini kan ada lubangnya, dia untuk pelumasan di sini. Nah ketika motor itu pakai dekompresi terus dilepas ya kan, kadang kan ada yang dibubut lagi terus dekompresinya dilepas, lubangnya itu bisa untuk jalur lewat oli. Jadi oli itu nggak nembak ke sini, nggak ke sini, tapi justru malah meluber di lubang sini kalau nggak ditutup. Nah kebetulan ini desainnya udah ditutup, jadi oli benar-benar menuju ke sini. Nah ini untuk Noken Asnya ya, panjangnya sama. Coba tak ukur ketinggiannya aja ya, ketinggian liftnya. Untuk durasinya nanti kita jelaskan aja. Aku ini soalnya baru pertama kali pakai produk ini. Nah ini yang standar 26, biasanya ya NX 26 kalau Supra itu. Nah 26. Kalau yang RVN 28 ya, 27 yang satunya malah 27 28. Oh 27 sama, 27 setengah, hampir 28, sekitar 28. Oh ya 28. Ini posisinya kayak gini aku, kalau kayak gini. Nah 28, salah ukurnya. Nah tapi yang sebelah sini 27, nggak sama tapi sedikit aja, paling selisih 0,5. Nah, untuk liftnya selisihnya segitu ya, 2 milian. Nah ini untuk bagian Temlarnya. Ini Temlarnya kira-kira PNP enggak. Kebanyakan yang racing itu yang paling tidak saya suka itu ininya itu enggak PNP. Jadi dipasang sih masuk biasanya ya, cuman kadang itu dia itu geser kanan kiri, kadang itu ininya nyangkut di tutupnya, ada yang nyangkut di bagian sininya.
istilahnya kadang itu kita masih ngakal-ngakalin. Nggak tahu kalau produk ini gimana. Di sini nggak ada untuk in dan X ya, sama kayak Supra standar juga nggak ada in dan X. Coba saya ukur ya, kayaknya sih lebih lebaran ini. Nah, untuk panjangnya ya, jelas sih beda pasti. Kalau panjang sini nggak usah diukur, kayaknya nggak usah ya. Ini aja lah ya. Nah, ini untuk sininya pasti lebaran yang sana harusnya, karena ini nggak pakai dekompresi ya. Ini 19,920-an lah, sekitar 20 mili ya lebarnya. Nah, sedangkan yang ini, yang RVN, coba. Loh, kok sama? 19, sama 20 milian. Wah, kacau ini kalau sama. Kenapa saya bilang kacau? Ya, karena ada ringnya ini. Berarti ketika sama lebarnya Templar yang lama, yang standar kayak gini dengan RRA kayak gini kok sama, ya harus ini harus tetap dipasang. Coba kita pasang kayak gini ya. Nah, ini kita pasang kayak gini. Di sini spillingnya lumayan ya. Nah, lihat ya, pergerakan ininya, jaraknya itu ya kan lumayan jauh. Nah, ini kan untuk tempat ringnya tadi ya, ring dekompresinya ini ADC nya. Nah, kan kayak gini, ini baru pas, dia nggak gerak-gerak. Nah, sekarang kita coba yang RVN ini. Nah, ini bisa gerak-gerak. Coba ringnya. Nah, berarti untuk RVN ini tetap menggunakan ring ya. Jadi ring ini, jadi buat teman-teman yang misal tadinya itu udah nggak pakai dekompresi, nggak ada ringnya kayak gini ya, tetap harus dipasangin, dicariin ring atau dibikinkan ring, karena ini PNP standar ya. Jadi nggak yang dia lebih lebar. Harapanku sih kalau yang standar ini 20 ya, paling nggak yang ini itu 21, jadi slep gitu, nggak usah di ring-ring sini lagi, sampingnya nggak usah di ring, karena ya memang walaupun di ring ini sih nggak guna, karena di sini kan nggak ada dekompresinya, jadi ya nggak nyangkut sih, cuman kan kurang gimana gitu. Oke, sekarang saya akan coba. Oh, di sini ada pernya juga langsung. Di sini itu ada pernya. Pernya cuman satu ya. Kalau yang kepasang ini headnya udah pernah diganti, itu menggunakan 2 per. Ini pernya satu. Wih, lumayan keras nih Kang Bro, lumayan renggang dan terlihat keras memang. Oke, ini untuk pernya. Jadi saya beli itu sudah satu paket ya. Nanti tak sertakan link atau link pembelian di komentar, di deskripsi, atau nanti kita sertakan di keranjang apabila tersedia ya. Nah, sekarang saya akan pasang ya. Ini saya lepas dulu bagian sini sekalian ganti seal clamp-nya, nanti saya pasang per ininya. Nah, ini untuk pernya Bro. Jadi untuk pernya terlihat di sini ulirnya lebih renggang tapi diameternya lebih gede. Nah, sedangkan ini yang standar itu ulirnya seperti ini. Ini yang untuk 2 per ya. Per besar, per kecil seperti ini. Nah, ulirnya itu lebih rapat dan lebih kecil, dia empuk ya kalau yang kayak gini. Kalau ini keras. Nah, bagusnya memang untuk motor yang udah bore up ya, itu bagusnya pakai per yang lebih keras. Karena apa? Kompresinya makin padat ya, rentan nyundul ya. Bagian piston dengan klep itu sangat rentan sekali nyundul. Jadi usahakan pernya keras biar nggak terjadi floating. Oke, saya akan coba pasang di sini. Nanti kita lihat apakah semuanya berjalan dengan bagus PNP atau enggak. Nah, ini nokenasnya saya pasang ya Kang Bro. Karena liftnya kan tinggi nih ya, khawatir biasanya itu ada yang nyentuh di sini. Di sini atau di sini. Kita coba cek ya di area sini. Dia nyentuh enggak ini? Nah, lihat. Dia masih lumayan jauh. Ini masih ada sekitar 5 milian lebih. Masih aman, nggak nyentuh ya. Coba yang sebelah sini. Nah, ini juga masih aman ya, nggak nyantok. Di kemungkinan kalau berputar ini ya nggak ada
gangguan lah ya untuk si noken asnya. Oke, sekarang saya akan coba pasang templarnya. Nanti saya pasang dengan posisi standar ya. Maksudnya standar itu ring tadi, ring ADC-nya di sini, bukan di sini ya, di sini. Templar saya pasang standar. Nah, nanti setelannya itu lurus di klep enggak. Wajib hukumnya lurus. Kalau nggak lurus nanti suaranya kasar. Di setel udah mepet tapi suaranya tetap kasar. Oke. Nah, oke Bro, ini untuk bagian templarnya udah saya pasang. Baut setelannya udah saya kendorin supaya kelihatan. Nah, ini lihat ya. Ini nah, pergerakannya jauh, nggak ada sangkut punggungnya sini ya. Nah, itu celah punggungnya pun nggak ada nyangkut ke bagian atas ya. Aman ya. Jadi walaupun si ini mentok ke liftnya sini, dia nggak ada nyangkut di punggung atas ya, aman. Dan untuk bagian bautnya juga dia lurus, bisa lurus. Nah, lurus dengan klep, nggak miring ya. Ini normal. Ini untuk bagian in, ini untuk bagian ek. Nah, untuk eknya ini keganggu Kang Bro. Untuk punggung sih aman. Untuk baut sini juga lurus, cuman di sini dia. Nah, untuk di area sini dia, karena kan posisi templar seperti ini kan beda ya, agak gemuk. Dia kan pakai bearing di sini. Nah, kalau seperti ini kan kurus ya. Ya kan? Sepatunya ini loh. Antara lebar sepatu ini dengan lebar ini kan beda, ya kan? Masih lebaran yang ini. Nah, jadi otomatis si pinggir ini nyangkut di ADC-nya sini. Nah, ini nyangkut di ADC. Nah, jadi bisa gerak, cuman dia nyangkut, adanya sangkut di sini. Yang pertama nyangkut di pernya ini, yang kedua nyangkut di pin ADC-nya ini. Nah, ini kalau lihat ini kan, kalau kita gerakin kan gini. Nah, ringan ya. Sedangkan ini itu seret. Nah, karena ini, nah ini nyangkut di sini. Jadi pinggir ini nyangkut di sini. Ini bisa coba dicungkil, coba saya cungkil ya, supaya nggak nyangkut. Kalau saya renggangin lah ya, saya renggangin. Nah, ini udah nggak nyangkut. Ini bisa direnggangin ya, ataupun kita langsung lepas saja, takut nanti kena gerak-gerak terus rusak ya. Jadi kita buang ininya, kita sisakan platnya, ataupun dipotong di bagian sini sama sini, dibikin ring aja, itu bisa. Kalau pengen masih utuh ya dibikin kayak saya gini. Misal masih pengen utuh, siapa tahu dipakein noken as standar lagi. Cuman plat ininya harus kita tekuk sedikit ke bagian sini, pinggir sini. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, ini aman. Cuman saran saya itu lebih baik dipotong aja, potong sini. Jadi kayak dibikin ring aja, karena takutnya nanti keganggu. Ini bisa sentuhan dengan sini, namanya barang seperti ini kan bisa geser. Oke, kalau dibilang PNP ya, ini termasuk PNP. Ada perubahan tapi nggak banyak. Oke, gitu aja untuk review isian head punyanya RVN. Ya, nanti kita lihat hasilnya aja setelah dipasang di motornya. Nah, oke Kang Bro, ini hasil dari pemasangan kemarin ya, blok silinder RVN diameter 53, terus dengan noken as per klep dan sama templarnya. Tadi udah saya coba sebenarnya, menurutku sih suaranya kurang halus. Padahal setelan klep coba tak bikin rapat pun dia masih ada suara kayak trik kayak suara klep, setelan klep, tapi ya nggak separah kalau setelan klep kendor. Bukan suara kamrat yang cek bukan, tapi trik kayak gitu. Coba ya, tak hidupkan motornya.
Nah, suaranya kurang lebih kayak gitu Kang Bro. Jadi suaranya kayak enggak yang dibilang, kalau bilang kasar itu enggak, ya enggak kasar banget. Ya identik motor-motor kalau berapian gitu. Cuman karena ini kan bisa dibilang kan harian lah ya. Jadi kalau bisa kan motor harian itu kan tetap halus, nggak terlalu kasar. Nah bunyinya itu kayak gitu. Dan tadi juga sebenarnya ini udah saya coba tadi malam. Terus suaranya kayak gitu. Tadi juga sudah saya bongkar lagi kayak pemasangan noken as dan lain, semuanya betul, nggak ada yang salah. Dan di noken asnya pun ada bekas garis, kayak garis gesekan dengan si Temlar. Padahal kan kalau dipikir ini pakai RRA kan harusnya garis gesekan itu nggak mudah muncul gitu loh. Ini udah ada mudah muncul, bunyinya ya kayak gitu. Bunyinya kayak gitu. Tapi kalau masalah gas-gasannya ya, gas-gasan gini, tarikannya ya memang enak, jelas bore up, terus ringan dia. Tarikan blayerannya itu ringan sekali, enak naiknya. Ya mungkin didukung piston besar, karbonnya juga bisa dibilang lumayan. Terus engkolannya juga ringan, walaupun ini kan noken asnya non dekompresi ya, tapi engkolannya termasuk ringan. Pokoknya kalau tarikan enak lah. Tadi malam itu saya cobakan jalanan sepi ya. Saya coba itu nafasnya panjang banget nafasnya. Kayak sampai ngelimit gitu loh. Belum ketemu limit lah istilahnya, belum ketemu. Nafasnya lumayan panjang menurutku ya. Lumayan panjang untuk motor cc kecil kayak gini tuh lumayan panjang. Cuman itu tadi suaranya kurang nyaman. Ini kalau menggunakan ini kan knalpotnya masih standar ya, masih standar. Rencananya kan mau diganti juga. Ini kalau pakai knalpot grong ya, kayak gitu, suara yang ada di head itu nggak kedengeran. Sepertinya nggak dengeran karena suaranya nggak yang kuaser banget, nggak. Cuman kalau kayak standar yang halus gitu nggak, masih kasaran dikit lah ya. Jadi cocoknya kalau grong itu nggak terlalu kedengeran. Cuman karena knalpotnya standar jadi kedengeran suaranya. Oke, jadi menurut saya kalau untuk bagian sini ya, bagian silinder ini halus, nggak ada suara kayak tukang bakso apa, nggak ada, halus. Hanya saja di bagian sini kayaknya liftnya kan lebih tinggi, tapi dia mungkin agak dibikin lebih datar kali ya. Kalau terlalu gini kayaknya turunnya kan memang dia pasti memberikan hentakan di bagian klep ya, apalagi klepnya ini kan klep racing juga, jadi otomatis turunnya itu ngaget, nggak semut lah bahasanya kayak gitu. Oke Kang Bro ya, bisa didengar sendiri suara mesin halus seperti motor standarnya Supra ya. Suaranya halus, kayak bukan motor berapan atau motor modifikasian ya, atau ubahan lift, itu nggak ada, seperti motor standar. Cuman kedengaran sini udara dari moncong karbus sok kayak gitu. Tapi secara mesin kesemuanya bersih, piston nggak bunyi, Temlar nggak bunyi ya, semuanya normal ya. Kalau pingin tak sepilkan gas-gasannya kayak gini. Nah itu salah satu tadi kita coba, tapi ini karbunya belum saya apa-apain.
Saya sih pengennya tadi sempat ngomong sama yang punya, ini karbunya jelek, ini kan karbu temennya katanya. Bilang karbunya kurang sip, pakai yang PE atau PWK lah gitu, PWL. Tapi saya kalau untuk player-playeran lebih nyarankan ke PE. Tapi ini lumayan ya. Kalau dirasa dari sini ya, diurut sini, RPM bawahnya enak, RPM tengah cenderung nggak terlalu galak, tapi tengah ke atas enak. Kalau saya rasa ya, tinggal kita test drive nanti. Oke, begitu aja ya hasil dari pemasangan paket RVN Pro. Jadi dari boring, noken as dan temlar ya, semuanya udah kita pasang. Cuman ya di sini kalau kita bilang PNP itu untuk boring silinder bloknya itu benar-benar PNP tanpa ada yang diubah apapun, tanpa harus ganjal-ganjal packing standar bawaannya udah langsung PNP karena dia udah ada packingnya. Ya mungkin kalau nggak ada packingnya, misal kita beli merek lain yang nggak pakai packing, ya kita harus nyewa packing lah. Kalau ini nggak usah. Itu untuk boring. Nah untuk bagian noken as, temlar, nah untuk bagian noken as langsung masuk. Untuk bagian temlar, nah itu ada ubahan ya, contohnya di plat dekompresi itu harus kita cungkil atau kita potong untuk plat dekompresinya, guna untuk mengganjal ya, supaya ada ringnya. Kalau nggak dipasang pun nggak apa-apa sebenarnya, cuman temlarnya nanti bisa geser ke kanan kiri. Nah terus untuk bagian yang lainnya tadi di temlarnya itu ya, karena liftnya lumayan ya, naik 1 mili dari standarnya, itu dia nyangkut di bagian leheran temlar ya. Leher temlarnya harus dicoak kalau pengen suaranya halus ya. Nah, sama di bagian tutupnya itu juga saya coak juga. Jadi kalau untuk bagian headnya itu kalau kita bilang PNP, enggak PNP ya, enggak PNP, ada ubahan ya. Yang namanya PNP itu langsung plek kayak masang blok, ini langsung set, enggak ada ubahan. Jadi pemula pun yang nggak tahu apa-apa, tahu secara basic aja itu udah bisa masang. Tapi kalau seperti ini pemula yang bener-bener pemula itu nggak bakalan bisa, dijamin bakalan mumet. Ini apa yang bunyi kasar, setel klep, setel kamrat, setel yang lain-lainnya, suaranya nggak bakalan hilang. Oke ya, buat teman-teman yang mau bore up pakai ini, produk ini set kayak gini, nanti saya sertakan linknya ataupun keranjangnya, dan teman-teman juga bisa lihat video saya prosesnya, nanti tahu ya dari pemasangannya apa-apa yang diubah. Itu aja, jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum.